Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari uji kompetensi dalam pengoperasian sistem ERP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Rizky Gunawan dengan NIM 19250271. Program studi saya S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, yang mengikuti sertifikasi Enterprise Resource Planning bersama Jidoka Sistem Indonesia. Pada kesempatan kali ini, eh, ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu terkait sekilas tentang ERP, kemudian pengenalan Odoo, selanjutnya proses bisnis sistem procurement yang akan kita fokuskan dalam implementasi kepada aplikasi Odoo. Apa itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, di mana yaitu suatu sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat, di mana dalam ERP ini terdapat modul yang umumnya terdiri dari modul keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan lain-lain. Adapun tujuan dan manfaat dari implementasi ERP yaitu untuk tujuan yaitu integrasi data, standarisasi proses, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu terwujudnya integrasi data antar divisi, kemudian efisiensi proses, real-time reporting, mengurangi human error, dan peningkatan skalabilitas bisnis. Adapun jenis-jenis aplikasi ERP yang umum telah digunakan antara lain ada SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, dan Odoo, di mana di sini memiliki fokus utama masing-masing, target, kelebihan, dan kekurangan, serta tipe lisensinya. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba mengimplementasikan Odoo, di mana untuk lisensi yang akan kita gunakan yaitu yang open source atau community. Apa itu Odoo? Odoo merupakan aplikasi bisnis all-in-one berbasis open source yang mencakup ERP, CRM, e-commerce, dan alat-alat bisnis lainnya. Dengan kemampuan integrasi tanpa batas, memiliki 30 lebih modul utama, mendukung teknologi Python, PostgreSQL, Web-based, dan REST API. Untuk versinya ada Odoo Community dan Odoo Enterprise. Di sini kita bisa lihat modul-modul yang terdapat pada Odoo cukup lengkap. Ada modul terkait finance, sales, website, supply chain, human resource, sampai dengan productivity. Selanjutnya, kita akan berfokus kepada proses bisnis sistem procurement, di mana untuk tahap pertama yaitu purchase request, di mana suatu departemen menyampaikan kebutuhan adanya procurement, kemudian dari departemen pengadaan melakukan purchase order kepada vendor. Selanjutnya, ada tahap good receipt, di mana pihak atau departemen pengadaan menerima barang dari vendor. Selanjutnya, ada tahap verifikasi invoice tagihan dari vendor oleh departemen pengadaan, dan diakhiri dengan pelaksanaan payment dari departemen pengadaan ke vendor. Baik, untuk implementasi pada Odoo terkait sistem procurement, bisa kita lihat bersama-sama. Baik, berikut merupakan tampilan dari Odoo, di mana kita akan mendemonstrasikan implementasi proses bisnis procurement pada Odoo. Untuk memulai, kita akan menggunakan aplikasi Purchase, di mana yang pertama kita harus membuat request for quotation atau RFQ. Kita bisa klik new, kemudian tentukan vendor, kemudian deadline pemesanan dan tanggal tibanya barang yang dibeli. Kemudian di sini tujuan pembelian, dan bisa tambahkan produk, di mana kita akan membeli meja kantor. Kuantiti sebanyak 30 dengan satuan 2 juta, total pembelian yaitu 60 juta, ditambah dengan pajak menjadi 66.600.000. Kemudian bisa kita print lebih dulu, di mana di sini nanti akan ada output RFQ yang kita buat. Kemudian kirim RFQ pada departemen pengadaan, atau juga bisa langsung ke vendor, confirm order. Mana di sini sudah ada berubah status menjadi purchase order. Kita juga bisa mengirimkan melalui email purchase order kepada vendor. Kemudian jika di print akan menghasilkan output purchase order. Selanjutnya untuk receive barang atau bukti penerimaan barang, kita bisa klik receive. Kemudian klik validate. Saat kita print akan menghasilkan output yaitu bukti penerimaan barang, delivery slip.
Selanjutnya, setelah barang diterima, kita perlu menuntaskan kewajiban, yaitu melakukan pembayaran, di mana dimulai dengan melakukan cek atau mengecek invoice yang masuk dari vendor. Baik, selanjutnya kita menggunakan aplikasi invoicing, kemudian klik purchase. Di sini sudah ada tagihan. Nah, kita klik confirm dan klik, oh sebentar, kita print dulu. Jadi nanti akan ada hasil output bill, kemudian klik pay untuk pembayaran. Create payment. Seperti ini. Baik, setelah melalui tahapan procurement tadi, kita memiliki 5 output untuk masing-masing tahapan terdahulu, di mana ada RFQ, kemudian purchase order, delivery slip untuk receipt good, kemudian invoice, dan bill sebagai bukti pembayaran. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.